Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir. Yeay! Jadi, ya kabar baik, hari ini kita cuma ada 3 segmen. Sekarang kita langsung assignment, input, dan output. Sebenarnya tadi kita udah belajar ini sedikit-sedikit, tapi ini akan lebih jelasnya. Jadi, pertama, pemberian nilai itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah saat kamu assign langsung gitu ya, jadi A sama dengan 10 misalnya. Ada juga yang seperti kita lakukan tadi, kita minta orang input nilai yang dia mau berapa. Jadi A sama dengan input berapa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia itu, assignment gitu ya, tipenya pokoknya caranya ruas kirinya itu harus merupakan nama variabelnya gitu ya. Ruas kanannya bisa, dia itu bisa nilainya berapa, bisa juga dia variabel gitu kan ya, bisa juga dia ekspresi gitu. Kalau ekspresi itu ini, jadi, X sama dengan I tambah 10, nama sama dengan Maya, dia itu berarti string gitu kan, misalnya dia itu angka integer. Nah, bisa juga misalnya X sama dengan I, itu kalau misalnya, sebelah kanannya adalah variabel, jadi X sama sama itu sama nilainya. Tapi yang itu tadi, kalau I tambah 10 itu artinya dia itu ekspresi. Nah, habis itu ada juga, input output nih ya. Kalau input itu seperti tadi, kalau input tuh caranya cuma pokoknya input dalam kurung atau buka kurung perintah aja gitu. Jadi, kalau misalnya bentuk inputnya seperti ini, dia itu pasti akan tipenya string karena kita nggak ngasih tahu, mmm, apa-apa gitu. Jadi nanti semuanya akan dianggap string, lalu B itu adalah, misalnya dia string gitu ya, masukkan angka apa seperti tadi, tapi kalau saya kan tadi lebih ke biar lebih gampang gitu ya, bahwa kayak blok atasnya print apa, baru bawahnya masukin angka apa gitu. Nah, ada cara yang lebih mudah dengan cara seperti ini, lalu ada juga yang kalau misalnya kita udah definisikan dulu tipenya di depan gitu ya, bahwa dia harus integer, dia harus float gitu misalnya, oke. Jadi ini kita bisa langsung coba aja ya. Saya bikin program baru aja ya. Jadi jangan lupa strukturnya, program input output. Dia mencoba input dan apa ya, memberikan input dan menunjukkan output ya. Itu di sini ada kamus gitu ya. Kamusnya itu berarti di sini kamu contek ya. Jadi A itu string, B itu string juga, C itu integer, dan D itu float. Ya. Terus sekarang baru algoritmanya. Nah, A itu adalah input apa gitu ya. B itu juga input, tapi ada tulisan masukkan angka sama dengan berapa. Nah, ini yang tagar-tagar ini kamu bisa taruh ya, tapi toh karena di kamu sudah ada, jadi kalau saya sih nggak perlu. Tapi kalau mau silahkan. Lalu kalau C itu dia harus integer, gitu kan, input, dan D itu dia harus float. Float itu dia akan menerima integer juga kok. Gitu. Tapi kalau nggak salah dia akan dikasih koma 0 di belakangnya. Oke, kita run ya. Kita tes 3 berarti. Kita run. Oke, sorry. Saya kebanyakan ngeran kayaknya. Saya tutupin dulu. Saya run lagi. Ups, ada yang salah. Oke, save. Ini. Oh, ada yang kurang. Nah, ini dia. Oke, sip. Nah, enaknya Python tuh gitu. Kalau misalnya dia error tuh langsung ngasih tahu. Harusnya saya tadi nggak ada error tuh. Oke, selanjutnya input karena dia string, kamu bahkan bisa nulis nama ITB misalnya gitu ya. Yang angka juga misalnya itu 56, dia akan dianggap sebagai string. Lalu ini harus integer, jadi kamu harus tepati ya bahwa misalnya minus 1000 aja misalnya. Dan float kamu bisa taruh misalnya 6 aja gitu misalnya. Aman. Kalau kamu run lagi program kamu coba masukkan apa ya, Gabriela misalnya.
lalu angkanya 87A gitu, itu nggak masalah karena tetap string gitu ya, tidak melanggar apa-apa. Lalu tipe integer gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kamu taruh 8,33 langsung error. Oke. Nah, itu adalah input. Sekarang kita bisa lihat bahwa ada tipe-tipe konversi yang tadi kalian sudah mulai kenal pelan-pelan. Ada integer, itu bilangan bulat, float itu adalah floating point, jadi ada koma berapa gitu kan. Lalu string gitu kan, string itu bisa huruf, angka, apapun, karakter itu bisa satu pokoknya ya. Terus habis itu ort itu dia mengubah karakter menjadi nilai integernya berapa gitu. Jarang dipakai sih kalau ort sih ya. Nah, sekarang abis itu ada output. Output itu biasanya kamu kasih perintah print gitu. Jadi lagi-lagi kita langsung aja gitu ya. Oke, kita masuk ke program kita yang sama aja di sini ya. Jadi kita taruh langsung print A ya. Dia nulis isi variabel ke layar. Kalian boleh taruh hashtag-nya, tapi biar cepat saya nggak akan tulis. Lalu hello ada di sini. Print. Nah, ini akan menarik kali 4 gitu ya. Terus to print hello world. Terus habis itu ada di sini plus str a. Nah, ini belum ditutup tadi. Apa yang akan terjadi kira-kira? Kita play. Oke. Jadi lagi-lagi ini kita diminta naruh input A. Tadi kita taruh input A misalnya ITB ya. Input BCD-nya saya samain aja karena toh nggak akan diapa-apain. Nah, menarik ya. Jadi print A, A-nya tetap di print ITB. Hello, hello-nya di print. A 4 kali, karena dia itu string, dia ditulisnya ITB, 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 ITB. Hello world, ITB. Nah, sekarang kalau misalnya kita play lagi, tapi kita masukinnya bukan ITB. Misalnya kita masukin angka 10 ya. Kita akan play. Nah, A-nya kita masukin angka 10. Yang lain 10, 10, 10 juga. Itu nggak dipedulikan. Nah, menarik ya bahwa dia itu bukan 10 dikali 4, tapi malah 10, 10, 10, 10. Kenapa? Karena tipenya itu string, bukan integer. Nah, kalau kamu mau mengubah itu jadi integer, artinya kamu harus taruh di sini. Ya. Jadi jangan lupa dikasih tahu. Ini juga kamu kasih tahu bahwa input yang sekarang A itu adalah integer. Baru kita play lagi programnya. Sekarang kita masukkan angka 10 lagi. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya kamu masukin nggak masuk-masuk, itu kamu harus klik di situ. 10, yang lain saya kasih 5, 5, 5 ya, biar nggak bingung kalian. Nah, sekarang barulah dia 4 kali 10, karena dia sudah dibilang bahwa dia itu angka, bukan string. Ngerti ya? Oke, balik lagi, hampir selesai kita. Jadi di sini kalian udah ngerti, dan ini adalah latihan terakhir. Nanti kita akan bahas. Di sini udah ada kamusnya apa aja, IA itu integer, FA itu float, dan segala macam. Dan sudah ada algoritmanya. Di sini ada apa ya namanya, input-input, atau ada variabel-variabel yang disebutkan namanya dari nomor 1 sampai 10. Nah, tolong nanti kita akan diskusi gitu ya, bahwa yang nomor 1 itu benar atau salah, nomor 2 itu benar atau salah, dan lain-lain gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Sampai bertemu di sesi diskusi.